Baiklah, berjumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Igede Mertawahyudi. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako, jurusan Teknik Sipil. Nomor stambuk saya adalah F112222001. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang RPC atau Reactive Powder Concrete. Nah, pertama-tama mari kita masuk dulu ke beton normal. Beton merupakan material komposit menyerupai batuan yang terdiri dari semen sebagai pengikat, agregat, air sebagai hidrasi, dan atau tanpa bahan tambah. Beton tahan terhadap tekan tetapi lemah terhadap tarik. Klasifikasi beton berdasarkan kuat tekannya ada yang low strength atau di bawah 20 MPa, normal strength 21 sampai 40 MPa, high strength atau HPC lebih dari 41 MPa, dan ultra high strength UHPC 150 sampai 250 MPa. Kemudian kita masuk ke RPC atau Reactive Powder Concrete. Dari namanya kita dapat lihat dia ada powder concrete. Powder yang artinya bubuk atau serbuk. Dinamakan demikian karena materialnya terdiri dari material yang berukuran sangat halus di bawah 0,6 mm sehingga mirip bubuk, sehingga dinamakan powder concrete. Nah, reaktif karena dia banyak mengandung semen dan silika fume, dan itu adalah bahan yang sangat reaktif sehingga dinamakan reactive powder concrete. Untuk pengertiannya, beton serbuk reaktif atau RPC adalah beton berkekuatan sangat tinggi yang dibuat dengan mengganti agregat biasa, beton normal dengan serbuk kuarsa, asap silika, serat baja, dan lain-lain. RPC tidak hanya memiliki kekuatan tinggi, tetapi juga memiliki keulatan yang tinggi. Kekuatan tekannya berkisar hingga 800 MPa. Nah, RPC itu menggunakan nilai water cement rasio yang ekstrim rendah antara 0,15 sampai 0,26. Tidak menggunakan agregat kasar. Dilakukan optimalisasi struktur mikromatriks beton dengan gradasi material partikel sehingga didapat matriks beton yang ultra padat. Membutuhkan super plasticizer karena fase-nya yang begitu rendah, sehingga untuk mengejar workability-nya membutuhkan super plasticizer. Dan menggunakan silika fume sebanyak 23 sampai 25% dari berat semen. Untuk sejarahnya sendiri, RPC pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1990 oleh P. Richard dan M. C. Rezi pada laboratorium Bouygues Lafarge Group di Prancis. Selanjutnya, guna pemasaran RPC, hasil riset tersebut, RPC telah diproduksi secara komersial dengan merek industri Ductal. Kuat tekan RPC komersial ini dapat mencapai lebih kurang 150 MPa. RPC pertama kali digunakan pada pembangunan Sherbrooke Bridge di Kanada pada Juli 1997. Kemudian kita masuk ke material untuk membuat RPC. RPC terdiri dari air, quartz powder atau bubuk kuarsa, silika fume, super plasticizer, quartz sand, semen, dan steel fiber atau serat baja. Kemudian semen yang digunakan adalah semen OPC atau Ordinary Portland Cement tipe 1. Fungsi semen adalah sebagai pengikat material dan juga menghasilkan hidrasi primer beton. Presentasi optimal dari mineral utama untuk membuat RPC yaitu C3S 60%, C2S 22%, C3A 3,8%, C4AF 7,4%. Ini merupakan contoh semen Portland tipe 1 Ordinary Portland Cement yang sudah memenuhi beberapa standar. Kemudian pasir yang digunakan dapat berupa natural riverbed atau crushed sand
dengan ukuran partikel direkomendasikan antara 150 sampai 600 mikron. Mempunyai kekerasan yang baik dan low cost. Pada RPC, partikel pasir merupakan partikel dengan ukuran paling besar, sehingga fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan campuran beton. Ini contoh dari pasir yang dapat digunakan. Ini adalah pasir kuarsa. Kemudian bubuk kuarsa atau quartz powder. Bubuk kuarsa biasanya tersedia dalam bentuk kristal. Ukuran partikelnya 5 mikron sampai 25 mikron. Fungsi utama dari bubuk kuarsa adalah untuk memberikan perlindungan beton terhadap panas. Ini contohnya bubuk kuarsa. Kemudian silika fume. Silika fume biasanya diperoleh dari industri ferrosilikon dan harus dipilih sedemikian rupa sehingga mengandung lebih sedikit kotoran di dalamnya. Ukuran partikel dari silika fume itu 0,1 mikron sampai 1 mikron, berfungsi untuk mengisi rongga-rongga kecil dan meningkatkan sifat alir beton, membantu menghasilkan hidrasi sekunder pada beton. Ini contoh silika fume yang dapat digunakan. Kemudian ada steel fibers atau serat baja. Pada RPC, serat baja yang digunakan memiliki panjang 13-25 mm dan berdiameter 0,15 sampai 0,2 mm. Fungsinya untuk menambah duktilitas beton. Ini adalah contoh serat baja yang dapat kita gunakan. Kemudian material keenam yaitu super plasticizer. Super plasticizer yang digunakan adalah polyacrylate. Fungsi utama dari super plasticizer adalah mengurangi faktor air semen dan menambah workability dari beton. Ini contoh super plasticizer yang tersedia di pasaran. Berikut adalah contoh video campuran RPC. Seperti yang kita lihat di dalam video ini, campurannya sangat halus, tidak terdapat agregat kasar, dan nilai selam flow-nya sangat encer, sangat bagus. Demikian. Kemudian RPC itu ada dua jenis, yaitu RPC 200 dan RPC 400. Yang membedakannya adalah untuk RPC 200 dia tidak pakai pressurization atau tekanan pada saat pencampuran, ini tidak pakai, tapi yang 800 memakainya, yaitu 50 MPa. Untuk heat treating atau perawatan pada panas, yang RPC 200 20 sampai 90 derajat Celcius, sedangkan yang 800 250 sampai 400 derajat Celcius. Untuk compressive strength atau kuat tekannya, yang menggunakan pasir kuarsa 170 sampai 230 MPa, sedangkan yang 800 490 sampai 680 MPa. Sedangkan yang menggunakan steel agregat atau agregat baja, RPC 200 tidak menggunakannya, sedangkan RPC 800 bisa mencapai 810 MPa. Kemudian untuk flexural strength atau kuat lenturnya, RPC 200 mencapai 30 sampai 60 MPa, dan RPC 800 45 sampai 141 MPa. Kemudian apa perbandingan dari high performance concrete dengan RPC atau beton mutu tinggi dengan beton reactive powder concrete? Pertama, kuat tekannya RPC dapat mencapai 80 MPa, sedangkan HPC 80 MPa sedangkan RPC 200 MPa. Kemudian kuat lenturnya HPC itu 7 MPa, RPC 40 MPa, dan modulus elasticity-nya HPC 40 GPa, RPC 60 GPa. Fracture toughness-nya HPC itu kurang dari 10⁻³ Joule per meter kuadrat, sedangkan RPC bisa mencapai 3 kali 10⁻³ Joule per meter kuadrat. Untuk durability dari RPC dibandingkan dengan HPC,
Untuk abrasive wear-nya 2,5 kali lebih rendah. Water absorption-nya atau penyerapan airnya 7 kali lebih rendah. Dan rate of corrosion-nya 8 kali lebih baik dari HPC. Chloride ions diffusion-nya 25 kali lebih rendah dari HPC. Kemudian kita masuk pada karakteristik reaktif powder concrete. Yang pertama, karakternya dia kuat tekannya tinggi. Seperti kita lihat dalam suatu percobaan ini, ada beberapa RPC yang dibandingkan dengan HPC. RPC itu hanya mencapai kuat tekan segini di 70-an MPa, sedangkan RPC dapat mencapai 190-an MPa. Nah, ada beberapa jenis RPC, ada yang normal curing, itu yang ini normal curing, artinya di perawatannya normal. Kemudian ada yang hot water curing, artinya RPC dirawat dengan air panas. Dan ada RPC F normal curing, yaitu RPC yang diberi serat baja tapi perawatannya normal. Dan ini adalah RPCF hot water curing, RPC yang menggunakan serat baja dengan perawatan menggunakan air panas. Dia bisa dilihat kekuatan awalnya itu tinggi sekali dan mencapai kuat 28 harinya hampir mendekati 200 MPa. Kemudian kuat lentur. RPC memiliki kuat lentur yang kuat dari high performance concrete. Dengan menggunakan serat baja, RPC dapat mencapai kuat lentur yang tinggi sampai dengan 100 MPa. Untuk penyerapan airnya, RPC itu 7-10 kali lebih kurang dari HPC. Ini contoh dari grafik water absorption-nya. Untuk RPC itu dia rendah, water absorption-nya semakin hari semakin rendah. Kemudian yang paling rendah itu adalah ini RPC normal curing. Dia penyerapannya sangat rendah. Sedangkan yang paling tinggi itu adalah HPC dengan fiber, karena serat baja itu dapat menambah penyerapan air. Oke, untuk permeabilitasnya 7 kali lebih baik dari HPC. Serat meningkatkan permeabilitas air permukaan. Ini adalah contoh grafiknya RPC. Ini yang RPC menggunakan serat baja. HPC dengan serat baja, bisa dilihat water permeability-nya RPC itu kurang atau lebih baik dalam permeabilitasnya ketimbang dengan HPC yang tinggi permeabilitasnya. Yang RPC dengan serat baja itu lebih tinggi permeabilitasnya sedikit daripada yang tidak menggunakan serat baja. Kemudian yang kelima, tahan terhadap penetrasi ion klorida. RPC dengan perawatan suhu tinggi lebih tahan terhadap daripada RPC dengan perawatan normal. Karakteristik ini membuat RPC dapat digunakan pada struktur wadah limbah nuklir homogen. Campuran lebih homogen karena tidak menggunakan agregat kasar. Komponen kering yang digunakan berukuran kurang dari 600 mikron atau 0,6 mm. Kemudian untuk kepadatannya, pemberian tekanan saat sebelum dan sementara setting time meningkatkan kepadatan dari RPC. Kemudian untuk ductilitas dapat ditingkatkan dengan penambahan serat baja pendek. Kemudian ini contoh proporsi campuran RPC karena belum ada standar. Jadi ini adalah experimental study dari IIT Madras. Mereka membuat RPC dan HPC
Ada yang RPC dengan fiber steel, ada yang tidak. Begitu juga dengan HPC nya. Untuk semennya 1 dan silika fume-nya 0,25, sedangkan HPC 0,12. Quartz powder 0,31, standar sand, river sand. Untuk HPC menggunakan river sand dan agregat, tetapi RPC tidak menggunakan agregat. Untuk steel fibernya RPC menggunakan 0,2 dan HPC 0,2 juga, tapi beda. Yang RPC 30 mm, HPC 36 mm. Kemudian dengan bahan tambahnya super plasticizer-nya 0,03, sedangkan HPC 0,023, airnya 0,25, HPC 0,4. Ini hasilnya RPC yang paling tinggi adalah RPC yang menggunakan serat baja dengan perawatan curing air panas, dan HPC hanya sampai di sini 70 MPa, sedangkan yang RPC bisa mencapai 190-an MPa. Kemudian untuk komposisi material RPC penelitian terdahulu, ini contohnya untuk penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Ada yang Richard dan C. Rezi dan beberapa peneliti lainnya yang meneliti RPC, dan ini hasil kuat tekan yang dihasilkan bisa mencapai 216 MPa. Ini adalah contoh RPC yang digunakan di lapangan. Dapat kita lihat workability-nya sangat baik. Nah, kita masuk ke kelebihan dari RPC, reactive powder concrete. Yang pertama, berpotensi bersaing dengan struktur baja. Agregat yang sangat halus membuat RPC sangat padat, tidak dapat ditembus oleh gas dan liquid. Pengurangan beban mati pada struktur karena kapasitas geser yang lebih tinggi seiring dengan kekuatan yang unggul. Memiliki daya tahan besar terhadap gaya seismik. Ini contoh dari tes uji kuat lentur beton RPC. Kekurangan dari RPC, yang pertama, material yang digunakan untuk membuat RPC cukup mahal. Komponen mineral mengakibatkan RPC lebih mahal 5-10 kali dari HPC. Sifat jangka panjang RPC belum diketahui karena masih dalam tahap pengembangan. Belum ada standar resmi yang disediakan oleh Mix untuk mix desain RPC. Kemudian untuk contoh penggunaan RPC, ini First Bridge adalah jembatan pertama yang dibuat dengan RPC di Sherbrooke, Quebec, Kanada, dengan kuat tekan sampai 230 MPa. Dapat kita lihat struktur ini menggunakan RPC dan di atasnya juga RPC, yang ini menggunakan besi hollow. Kemudian ada juga beberapa contoh RPC. Ini adalah rail station di Tibet, di Qinghai, Tibet. Ini jalur kereta api dari RPC. Kemudian ada kanopi, strut, kolom, T-beams, dan ini Sherbrooke Pedestrian Bridge di Kanada yang tadi. Kemudian ini ada The Stafford Gully Creek Bridge di NSW, Australia. In a single span of 15 meters. Jadi ini jembatannya menggunakan RPC dan tanpa menggunakan tulangan di dalamnya karena kuat lentur dari RPC sudah cukup untuk mengatasi masalah kuat lentur. Ini adalah RPC yang menggunakan serat baja. Kemudian ini juga ada jembatan Sakatamirai
footbridge in Japan, tidak menggunakan passive reinforcement sama sekali, menggunakan RPC dengan syarat baja. Ini adalah Papatutu footbridge in Auckland, New Zealand. Oke, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Jika ada pertanyaan silakan dikomentari. Terima kasih.